Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masuk kepada pengabdian masyarakat untuk pertemuan 2 permasalahan skripsi. Oke. Kita masuk pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua untuk masalah bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi. Kita masih membahas mengenai fungsi densitas peluang. Oke. Pembahasan lanjut untuk fungsi densitas peluang. Fungsi densitas peluang. Densitas peluang dan fungsi distribusi kumulatif dan fungsi distribusi kumulatif atau fungsi kumulatif atau distribution function, fungsi distribusi kumulatif. Nah, ini untuk lanjutan. Ini pembahasan pada pertemuan 2. Pada pertemuan 1 kita telah memulai membahas suatu fungsi dikatakan fungsi densitas peluang. Itu dengan beberapa catatan yang kita berikan, kalau kita ulang sedikit, dikatakan sebagai fungsi densitas peluang. Ingat, FDP ini singkatan fungsi densitas peluang. Ada beberapa yang kita sorot, di antaranya 1, memiliki interval. Memiliki interval untuk variabel X atau variabel acak yang diperlukan. Memiliki interval untuk variabel acak. Untuk variabel acak FA. Yang kedua, integral pada variabel acak adalah 1. Integral pada variabel acak adalah 1. Pada variabel acak adalah 1. Nah, ini sudah kita bahas nih sebelumnya. Adalah 1. Yang kedua, untuk setiap variabel acak, setiap nilai pada variabel acak itu mengakibatkan Fx atau fungsi densitas peluang mengakibatkan FDP, fungsi densitas peluangnya FDP besar sama dengan 0. Nah, ini yang kita bahas, di mana kita lihat kemarin FDP itu dinotasikan dengan Fx kecil. FDP itu notasinya adalah Fx. Oke. Nah, yang kita bahas yang berikutnya adalah juga kemarin fungsi kumulatif, fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif. Ini kita bahas juga nih. Fungsi distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif. Ini kita bahas juga kemarin. Kumulatif. Itu memiliki notasi. Nah, ini notasinya Fx besar. Oke. Nah, ini kemarin dapat dicari dengan menggunakan rumus peluang
variabel acak X. Ini kita hapus dulu. Kemarin notasinya fx besar. Ini notasi kumulatif, di mana kumulatif itu adalah peluang variabel acak X kecil dari X. Oke, itu dapat dicari menggunakan integral. Batas bawah sesuai dengan batas bawah pada interval terkecil, katakan minta hingga X yang diintegralkan itu fungsi densitas, tetapi operatornya adalah dt. Ini operatornya. Oke, kita hapus dulu. Dapat dicari dengan integral batas bawah itu hingga X ft dt. Nah, bukan fx dx lagi ya. Kenapa? Karena batas atasnya sudah X, maka fungsi densitasnya operatornya berubah menjadi dt. Maka fungsi yang digunakan adalah ft dt. Oke. Nah, perlu dipahami dalam kumulatif batas bawah ini tergantung nanti variabel interval variabel acak. Jadi batas bawah tergantung pada variabel, pada interval variabel, tergantung pada interval, tergantung pada interval variabel, tergantung pada interval variabel acaknya. Maksudnya, ini maksudnya kalau variabel acaknya nanti X itu batasnya dari 0 sampai tak hingga, maka yang kita ambil sebagai batas bawah untuk kumulatif itu yang 0. Oke, batas atasnya tetap X. Nah, itu sudah kita bahas. Ini adalah kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan 1. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pertemuan 2 dengan pembahasan yang lebih tajam lagi daripada pertemuan 1. Jika diberikan suatu fungsi densitas peluang, kita diberikan satu fungsi. Diberikan fungsi kita ulang lagi. Nah, ulang. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan pertajam dengan contoh kasus lagi. Contoh kasus. Diberikan fungsi Oke, diberikan suatu fungsi fx adalah x kuadrat per x tambah 1 dikali dengan 1 tambah x
1 tambah X eksponen min theta X. Untuk X 0 sampai tak hingga. Nah, ada yang beberapa hal yang akan kita selidiki. Yang pertama kita selidiki apakah fx ini merupakan suatu fungsi densitas peluang. Yang kedua, seperti apa atau apakah kumulatif. Nah, ini akan kita selidiki. Nah, kita selidiki yang A. Kita coba selidiki yang A. Yang pertama dia ada batas. Oke, sesuai, cocok. Yang berikutnya pada batasnya itu kita integralkan 0 sampai tak hingga. Masukkan fungsi X kuadrat. Ini bukan X kuadrat, sorry. Theta kuadrat fungsinya, maaf. Fungsi kita rubah dulu. Theta kuadrat. Theta kuadrat per theta tambah 1. Ah, itu fungsi yang benar. Berarti integral theta kuadrat per theta tambah 1. 1 tambah X eksponen min theta X. dx. Nah, ini integral kita. Kita keluarkan konstan, berarti sama dengan kita keluarkan konstan dulu. Theta kuadrat per theta tambah 1 integral 0 sampai tak hingga 1 tambah X eksponen min theta X. Nah, dx. Nah, ini integralnya sama dengan theta kuadrat per theta tambah 1. Nah, dikali dengan integral 0 sampai tak hingga 1 dikali dengan eksponen min theta X, eksponen min theta X dx ditambah integral, tambah ke bawah ya, tambah integral 0 tak hingga, nyambung ke bawah, X dikali dengan eksponen min X, berarti X eksponen min theta X dx. Nah, ini integral kita. Tutup. Oke. Ada 2 integral yang akan kita kerjakan. Ada integral pertama, nih, dan integral kedua. Nah, ini kita akan kerjakan. Yang pertama akan kita selidiki nilai dari integral 0 sampai tak hingga eksponen min theta X dx. Ini tentu integralnya adalah min sepertheta eksponen min theta X. Oke. Untuk batas 0 sampai tak hingga. Jadi integral kita sekarang adalah min sepertheta dikali dengan eksponen min theta dikali tak hingga dikurang min sepertheta, oke, min sepertheta eksponen min theta dikali dengan 0. Oke. Dikali dengan 0. Nah, ini integral kita. Berarti ini sama dengan, oke, min sepertheta kali dengan, ini pasti 0.
Ini nol nilainya. Nol kurang ketemu kurang jadi tambah. Itu dia. Kurang ketemu kurang jadi tambah eksponen min nol. Eksponen min nol berarti 1. Berarti seperteta. Oke. Oke, seperteta kali ini min seperteta. Oke, dikurang min seperteta. Oke, plus seperteta kali 1. Oke, berarti sama dengan min seperteta kuadrat. Ini dia. Nah, itu integral kita untuk yang pertama. Dan berikut integral kita sisi yang kedua. Ini ada sisi yang kedua kita cari. Ini yang kedua. Sisi yang kedua adalah X eksponen min theta X dx 0 sampai θ. Nah, penyelesaian integral ini dapat dilaksanakan dengan integral parsial. Oke, integral parsial. Kita misalkan dulu. Misal U sama dengan X, tentu DU-nya adalah DX. DU adalah DX. Sedangkan DV adalah eksponen min theta X. Tentu V-nya V adalah min sepertheta eksponen min theta X. Oke. Maka integral kita sekarang adalah integral UV dikurang dengan integral VDU. Nah, ini konsep parsial. Jangan sampai tak tahu parsial pula. Oke, sama dengan U-nya tadi adalah X, V-nya adalah min sepertheta eksponen min theta X. Untuk X-nya 0 sampai hingga dikurang integral VDU. V-nya tadi min sepertheta eksponen min theta X. DU DX. DU DX 0 sampai hingga. Kita kerjakan integralnya sama dengan, nah kalau dia tak hingga di sini menjadi 0. Kalau tak hingga kita ambil di sini yang 0. Kalau 0 tentu 0 kali hantu belau di sini 0. Berarti 0 kali 0 dia tetap. Berarti yang pertama itu jelas 0. Oke. Catatan tadi kalau tak hingga eksponen min tak hingga itu yang 0. Kalau kita ambil batas bawah 0, nah ini pengali X-nya yang 0. Jadi pasti 0. Kurang ketemu kurang plus sepertheta integral eksponen min theta X. Oke, 0 sampai hingga. Tentu integralnya itu menjadi sepertheta dikali dengan min sepertheta eksponen min theta X. Dengan batas 0 sampai hingga. Sama dengan sepertheta dikali. Kalau dimasukkan tak hingga dia 0. Oke. Pasti 0 nih. Sebenarnya minta hingga min 0 dikurang ketemu kurang tambah. Oke, kurang ketemu kurang pasti tambah. Ini 0 pasti, ini kita hapus dulu. Ini pasti sepertheta. Ini kalau kita masukkan theta
Kita masukkan tak hingga ke dalam X. Eksponen min tak hingga 0. Berarti ini 0. Oke. Terus kurang ketemu kurang plus. Seperteta. Eksponen 1 ini jadi seperteta. Jadi hasilnya adalah seperteta kuadrat. Seperteta kuadrat. Oke, nah. Yang pertama kita udah jumpa tadi batasnya. Ini 1 min sepertiga. Oke, ini. Oh, ini salah kita. Sorry. Ini tadi ini 0. Ini sepertiga kali 0 ya 0. Ini salah kita ya. Ini kita ralat dulu, ini salah. Yang benar, ini kan tadi 0, 0 kali sepertiga ya 0. Kurang ketemu kurang plus. Ini seperteta. Itu. Ini seperteta salah. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat, sisi yang pertama sudah kita dapatkan. Yang kedua juga telah kita dapatkan. Nah, konstantanya masih ada. Jadi integral kita sekarang adalah menjadi sama dengan integral kita sekarang theta kuadrat per theta tambah 1 untuk sisi yang pertama tadi sepertheta, untuk sisi yang kedua tadi sepertheta kuadrat. Nah, nih sama dengan theta kuadrat per theta tambah 1. Nah, nih samakan penyebutnya dengan theta kuadrat, berarti ini theta per theta kuadrat. Oke, tambah seper theta kuadrat. Nah, itu. Berarti sama dengan theta kuadrat per theta tambah 1 dikali dengan theta tambah 1 per theta kuadrat. Nah, nih. Nah, nih habis. Sama dengan 1. Oke. Luar biasa. Jadi kita mau jawabannya satunya, kalau penyebutnya udah sama, theta kuadrat, tinggal jumlahkan saja. Terbuktilah dia adalah satu fungsi densitas peluang. Karena kita berhasil menunjukkan dia satu. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan tentukan pertanyaan berikutnya Fx besar. Ini adalah integral dari 0 sampai X theta kuadrat per theta tambah 1. Nah, variabel acaknya ganti dengan T. 1 ditambah T eksponen. Eksponen. Kita hapus dulu. Untuk kasus kedua kita cari kumulatif adalah integral 0 sampai X. Nah, fungsinya theta kuadrat per theta tambah 1. Nah, ini jadi T. 1 tambah T eksponen min theta T. Nah, jadi T dia sekarang. T dt. Nah, ini dia. Nah, ini kita keluarkan konstan theta kuadrat per theta tambah 1. Ini integral 0 sampai X. Kalikan ke dalam seperti tadi. Eksponen
min delta T, min theta T, tambah dengan T dikali eksponen min theta T dt. Oke, berarti sama dengan theta kuadrat per theta tambah 1. Ini ada dua integral nih. Yang pertama integral 0 sampai X untuk eksponen min theta T dt. Yang kedua integral 0 sampai X T eksponen min theta T dt. Nah, ini ada dua integral. Ada dua sisi integral kita. Yang pertama, ini yang kedua. Ini yang kedua. Kita lihat yang pertama dulu. 0 sampai X eksponen min theta T dt. Integral kita tentu menjadi min seper theta eksponen min theta T. Nah, itu dia. Min theta T dengan batas 0 sampai X. Nah, integral yang pertama berarti sama dengan 1 per theta up kali ini min ya, sorry ini min. Hati-hati dengan plus minus. Min seper theta kali dengan eksponen min theta X. Oke. Dikurang dengan eksponen eksponen min 0. Min theta kali 0. Sama dengan min seper theta. Ini tetap eksponen min theta X. Ini dikurang dengan 1. Eksponen min 0, 1. Nah, jadi kalau begitu, ini adalah kumulatif untuk sisi pertama. Kalau mau kita sederhanakan lagi menjadi, kalau mau kita sederhanakan integral yang pertama ini, kita coba ambil sisi, kita kasih batas. Nah, kita sederhanakan menjadi seper theta nih plus berarti seper theta kurang seper theta eksponen min theta X. Nah, ini. Atau kalau mau kita sederhanakan lagi menjadi seper theta 1 dikurang eksponen min theta X. Nah, ini untuk sisi yang pertama. Untuk sisi yang kedua, kita gunakan integral parsial. Oke, sisi kedua akan kita cari adalah integral. Sisi kedua tadi D eksponen integral 0 sampai X. Yang kedua tadi adalah T eksponen min T min theta T dt. Nah, kita pakai integral parsial. Kalau U sama dengan T, DU-nya dt. DU sama dengan dt. dV-nya eksponen min delta T. Tentu V menjadi min seper theta.
eksponen min theta t. Nah, baru integralnya UV. U kali V kurang V di U. Nah, jadi maka integral ini menjadi UV. U-nya tadi adalah T. V-nya adalah min seperteta. Min-nya letak depan. Seperteta. Eksponen min delta T. Untuk batas 0 sampai X. Oke, 0 sampai X. Dikurang dengan integral V di U. V-nya tadi min seperteta eksponen min delta T. Oke, jadi ya. DU DT. Nah, lari ke bawah nih. Kalau kita masukkan X, dia menjadi X. Kalau dia 0, dia tentu kalau 0 nih, T di sini 0. 0 kali hantu belau dia 0. Jadi X, jadi min X per theta. Min X per theta. Eksponen min theta X. Nah, kalau 0 tentu dia 0 karena ada T di sini. Kalau kita masukkan T-nya 0, 0 kali berapapun jadi 0. Ini kurang ketemu kurang jadi tambah. Keluarkan seperti theta. Ini 0 sampai X. Tinggallah integral kita. Eksponen min T dt. Berarti sama dengan min X per theta eksponen min theta X tambah seperti theta. Integralnya adalah min seperti theta eksponen min theta t untuk batasnya 0 sampai X. Nah, ini tentu integral kita menjadi min X per theta eksponen min theta X. Nah, ini tambah kurung. Kalau kita masukkan X, tentu di sini menjadi theta min sepertheta kuadrat eksponen min theta X. Theta X. Kalau kita ini kalau dia kita masukkan 0, masukkan 0 tentu dia menjadi ini kita sederhanakan dulu. Seperti theta, kita ulang dulu. Ini seperti theta. Kalau kita masukkan X min seperti theta eksponen min theta X. Kalau X kurang ketemu kurang kan harusnya ini kurang. Nah, ini lagi ketemu dengan kurang untuk 0. Min seperti theta. Kalau dia 0, eksponen 0 1. Oke, nah maka integral kita sekarang menjadi min X per theta eksponen min theta X. Ini kurang seperti theta kuadrat. Theta kuadrat eksponen min theta X.
ini kurang ketemu, kurang plus kali tambah dengan seperteta kuadrat. Nah, ini untuk yang kedua. Ini untuk bagian sisi yang kedua. Nah, setelah kita jumpakan yang kedua, berarti yang jadi kumulatif sekarang Anda lihat. Jadi kumulatifnya masih ada teta kuadrat per teta tambah satunya masih ada. Berarti kumulatif kita sama dengan teta kuadrat per teta tambah satunya masih ada. Nah, baru kalikan sisi pertama tadi. Yang menjadi sisi pertama tadi adalah mana nih? Seperteta 1 kurang min teta X. Dikali dengan seperteta. Ini sisi pertama nih. 1 kurang eksponen min teta X. Oke. Ditambah lagi dengan sisi yang kedua. Yang kedua tadi barusan kita kerjakan. Nih. Min teta X ambil 1 seperteta kuadrat. 1 per teta kuadrat. Terus. Nih. Kurang seperteta kuadrat. Kurang seperteta kuadrat. Eksponen min teta X. Terus dikurang dengan lagi. Dikurang min teta X. Kurang min X per teta. Eksponen min teta X. Nah, ini sisi yang kedua. Seret, seret. Nah, ini kumulatif kita. Kumulatif kita ini dia sekarang nih. 1 per teta tambah seperteta kuadrat bla bla bla. Nah, jadi Anda bayangkan kumulatif itu akan menjadi sangat sulit kalau kita tidak memahami integral. Tapi kalau kita memahami integral dari tadi kita aman-aman saja. Jadi ini sesi kedua. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada pembahasan untuk pertemuan ketiga, penguatan teori tentang fungsi densitas dan kumulatif. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.